Raja Pedang, Jilid 8, Episode 4, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Tiba-tiba anak laki-laki itu berhenti menyuling, menengok ke atas dan tertawa nakal melihat Kua Hong bersembunyi di situ. Kemudian dia meniup lagi sulingnya dan ular-ular itu kini merayap ke arah pohon dan berebutan mereka mencoba untuk merayap naik. Bukan main takut, geli dan jijiknya hati Kua Hong. "Hi-3," teriaknya kepada anak laki-laki itu. "Suruh mereka pergi. Usir mereka, jangan perbolehkan naik ke pohon." Akan tetapi anak itu dengan sepasang mata memancarkan sinar kenakalan, malah memperkeras bunyi sulingnya dan ular-ular itu seperti gila dalam usahanya merayap naik ke atas pohon. Beberapa ekor di antaranya yang agaknya biasa menaiki pohon, sudah berhasil naik, menggeliat-geliat makin mendekati Kua Hong. Hampir saja anak ini pingsan saking jijiknya. Tubuhnya terasa kaku-kaku dan kaki tangannya serasa lumpuh, memeluk cabang pohon dan memandang ke arah ular-ular yang merayap naik itu dengan wajah pucat. Tapi dasar Kua Hong berhati keras seperti baja, dia tidak menangis, padahal rasa jijik dan takut membuat ia ingin sekali menjerit-jerit. Apalagi ketika seekor ular yang bersisik kehitaman dan agak panjang sudah berhasil merayap dekat dan kini, ular itu menjilat-jilat ke arah kakinya. Kua Hong meramkan matanya yang berkunang-kunang dan menjejakkan kakinya ke arah ular itu. Akan tetapi ular itu malah merayap ke arah kakinya. Terasa dingin dan menggeliat-geliat di betis kiri. Tak tertahankan pula saking ngeri dan jijiknya, Kua Hong menjerit dan roboh terguling dari atas cabang pohon. Pada saat itu, berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu tubuh Kua Hong sudah berada dalam pondongan Koai Atong. Orang aneh ini dengan ginkangnya yang tinggi melompat dan sudah melampaui kumpulan ular, kemudian dia hendak membawa lari Kua Hong. "Hei, tunggu dulu, jangan lari!" Terdengar anak laki-laki itu membentak dan, aneh sekali, Koai Atong berhenti dan membungkuk dengan hormat kepada anak itu. "Orang gendeng, kenapa kau lancang tangan? Apa kau kira aku sendiri tidak bisa menolongnya, ketika jatuh dari pohon?" Anak laki-laki itu nampak marah dan menegur Koai Atong. "Maaf, Tuan Muda, maaf. Dia ini adalah sahabatku, kukira tadi akan celaka, maka aku menolongnya. Maaf." Koai Atong nampaknya takut-takut dan menghormati sekali, seperti seorang anak kecil bertemu dengan anak lain yang lebih jagoan. Anak laki-laki bermuka putih itu tersenyum mengejek. "Apa kau ingin dihajar lagi oleh suhu guru?" Kua Hong tak dapat menahan kesabarannya lagi. Setelah sekarang Koai Atong berada di situ bersama dia, tak lagi ia takut menghadapi ular-ular itu. Apalagi ia merasa mendongkol sekali karena selain anak itu telah mengganggunya, juga sikap anak itu terhadap Koai Atong benar-benar keterlaluan sekali, di samping keheranannya melihat betapa Koai Atong agaknya amat takut dan menghormat kepada bocah bermuka putih. "Kepara tak kenal mampus," teriaknya sambil menudingkan telunjuknya ke muka anak itu. "Penjahat macam engkau harus dibasmi." Sambil berkata demikian Kua Hong menyerang dengan kedua tangannya karena pedangnya sudah patah ketika ia menyerang Hek Hua Kui Bo dahulu itu. "Enci Hong, jangan!" Koai Atong mencegah dan memegang lengan Kua Hong. Hal ini membuat Kua Hong menjadi makin naik darah, merenggutkan lengannya dan membentak. "Kau boleh takut kepadanya, akan tetapi aku tidak." Dan ia terus meloncat maju, memukul ke arah dada anak itu. Bocah yang bermuka pucat itu hanya tersenyum mengejek, sulingnya yang berbentuk ular itu bergerak ke depan dan tahu-tahu tubuh Kua Hong menjadi kaku tak dapat bergerak lagi. Dalam segebrakan saja, dan dengan gerakan yang tak terduga cepatnya, bocah muka putih itu telah menotoknya. Koai Atong melangkah maju dan sekali tepuk pada pundak Kua Hong, orang aneh ini telah membebaskan totokannya. "Enci Hong, jangan lawan Tuan Muda," orang aneh itu mencegah lagi. Akan tetapi anak yang berwatak keras seperti Kua Hong, mana mau sudah begitu saja setelah ia merasa diperhina orang. Marah sekali dan dengan nekat ia lalu maju menyerang lagi. Budak perempuan, kau masih belum kapok." Anak laki-laki bermuka pucat itu kembali menggerakkan sulingnya. Akan tetapi tiba-tiba suling itu menyeleweng ke kiri dan tubuh Kua Hong juga terdorong mundur seakan-akan ia didorong oleh tenaga yang tidak kelihatan. Anak laki-laki itu melangkah mundur dan berkata, "Suhu, dia yang menyerang Ticu." Ketika Kua Hong sudah berdiri tegak, ia melihat seorang laki-laki tua bertubuh sedang, berpakaian sederhana seperti petani dengan baju yang berlengan panjang, sudah berdiri di situ sambil tersenyum-senyum. Sepasang mata orang tua ini liar bergerak-gerak ke sana kemari.
Yang mengherankan hati Kwa Hong adalah sikap Kwai Atong yang tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, sedangkan anak laki-laki tadi pun berdiri membungkuk-bungkuk. Kakek itu seakan-akan tidak melihat orang lain, menoleh ke arah rombongan ular di belakang anak itu lalu tangan kirinya bergerak. Kwa Hong tidak tahu bagaimana terjadinya, demikian cepat gerakan ujung lengan baju orang tua itu, akan tetapi tahu-tahu seekor ular besar telah dibelit ujung lengan baju itu, kepala ular dipegang dan, dengan lahapnya orang tua itu menggigit tubuh ular, mengambil dagingnya dan makan daging berdarah itu dengan enak sekali. Ular itu berkelojotan di tangannya, menggeliat-geliat. Pemandangan ini amat mengerikan hati Kwa Hong yang berdiri memandang dengan mata terbelalak. Setelah menghabiskan 3 gumpalan daging, kakek itu melemparkan ular yang tadi berkelejotan dan mencoba untuk lari dari situ. Ular-ular yang lain diam, tak ada yang berani bergerak. Sekali lagi dengan cara seperti tadi, yaitu dengan ujung lengan bajunya, kakek itu menangkap seekor ular berkulit hijau yang tampaknya berbisa sekali, lalu makan daging ular hidup ini seperti tadi pula. Setelah melemparkan sisa ular itu barulah kakek ini berpaling kepada Kwai Atong dan bertanya, "Anak besar gila, mana gurumu?" Hamba tidak tahu di mana, Lo Xianwei. Hamba sedang hendak kembali mencari suhu." Kakek itu tidak peduli lagi kepada Kwai Atong, lalu memandang Kwa Hong dengan matanya yang tajam bergerak-gerak liar. Kwa Hong merasa ngeri, akan tetapi anak yang tabah ini balas memandang dengan matanya yang bening. "Anak bernyali besar, siapa ayahmu?" "Ayah bernama Kwa Tin Siong, berjuluk Hoa San It Kiam," jawab Kwa Hong. Kakek itu mendengus. Anak murid Hoa San Pai. Apa bekusnya? Akan tetapi nyalimu besar, tulangmu baik." Tiba-tiba dia membalik kepada anak muka putih tadi. "Qin Ji, lain kali kau tidak boleh mengganggu anak yang bernyali besar ini. Tak tahu malu, kau."